Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan pagi di pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh kita dengarkan di dalam renungan di pagi hari ini boleh menuntun hidup kita untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita terima firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setiamu yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami boleh menikmati segala kehidupan, kesehatan, dan nafas hidup karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, izinkan kami boleh merenungkan firman-Mu, dan izinkan kami boleh melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami. Dan karena firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan firman-Mu dan berbagi kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan ini, dan terpujilah Kristus Yesus yang mempunyai firman ini. Saudara-saudara, tema untuk kita renungkan pada saat ini adalah jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat berita-berita yang ada di televisi saat-saat ini, di tengah pandemi yang sangat mengkhawatirkan kita, ternyata juga bertambah merajalelanya dosa yang kita lihat. Ada banyak pengedar narkoba, terjadinya penculikan, terjadinya pembunuhan, terjadinya fitnah dan penyebaran hoax dan segala macam. Bahkan kita yang menonton pun berita-berita itu merasa geram, itu pun kita bisa berdosa. Saudara-saudara, kalau kita lengah dalam situasi-situasi yang kita lihat, mungkin bisa saja dunia ini bisa terus menawarkan dosa baik. Saudara-saudara, di tengah pandemi ini juga iblis tidak kalah juga. Dia selalu menawarkan ketakutan bagi anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar ada tetangga kita kena pandemi, kena COVID, kita langsung takut sekali. Harusnya kita menguatkan iman kita kepada Tuhan. Kita menjaga kesehatan kita itu jauh lebih baik daripada kita takut-takut. Dan akhirnya kita pun terpapar. Karena apa? Ketakutan kita lebih besar daripada iman kita. Inilah dunia, Bapak Ibu Saudara. Dunia selalu berujung kepada dosa. Tidak ada kebenaran di dunia ini. Tidak ada tempat firman Tuhan bagi dunia ini, karena dunia ini selalu berujung kepada dosa. Segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini yang sementara saja itu selalu berujung kepada dosa dan tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, jangan kita lengah dalam situasi ini. Kita perlu memperhatikan dengan teliti, dengan jeli situasi di sekitar kita. Ingat bahwa dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang indah, namun berujung kepada dosa. Firman Tuhan di pagi hari ini, Paulus mengingatkan kita, bagaimanakah kita tidak serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini selalu jahat. Dunia ini selalu berujung kepada kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di televisi, jangan di televisi, di keluarga-keluarga kita, ada banyak orang yang sedang memperebutkan tanah. Ujung-ujungnya saling membenci, ujung-ujungnya saling membunuh ayah, anak, tetangga yang berkeluarga pun saling melakukan permusuhan satu dengan yang lain. Itu keadaan dunia. Kalau kita serupa, sama, meniru, meneladani keadaan di dunia ini, hancurlah iman kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sia-sia. Kenapa? Karena kita
sama mengikuti aturan-aturan dunia ini. Ini yang harus kita cegah dalam diri kita. Ini yang harus kita ubah. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Keadaan-keadaan yang sekarang ini berada di tengah-tengah kita. Musuh kita tidak hanya corona, tapi musuh kita adalah keadaan diri kita. Sifat-sifat duniawi yang masih melekat dalam diri kita, yang masih ada di sekitar kita, itu juga musuh kita, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengingatkan kita di pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan agar keberadaan kita di dunia ini tidak membuat kita jauh daripada Tuhan dan tidak membuat kita hidup di dalam dosa. Firman Tuhan, Paulus mengatakan kepada kita adalah berubahlah oleh pembaharuan budi. Tetapi berubahlah, ini kata kunci yang harus kita ingat saudara-saudara. Bagaimana kita melakukan transformasi dalam diri kita. Bagaimana kita mengubah pandangan kita. Bagaimana kita mengubah pola pikir kita. Saudara-saudara, kita harus menggunakan pikiran Kristus. Jika anak-anak Tuhan hidup di dalam firman Tuhan, saya yakin kita mengalami transformasi yang suci, yang murni di dalam firman Tuhan. Dan percayalah bahwa seberapa menarik pun dunia, tawaran-tawaran menarik apapun yang dunia berikan kepada kita, jika kita mengalami transformasi di dalam Tuhan, yakinlah Anda dan saya tidak akan pernah tergiur terhadap tawaran-tawaran yang dunia tawarkan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang harus kita ubah? Pikiran kita, perkataan kita, segala gerak-gerik kita. Kalau selama ini hidup kita selalu berujung kepada dosa, pikiran kita berujung pada dosa, perkataan kita selalu mengatakan hal yang kasar, ubah itu menjadi sesuatu yang suci, yang murni, berkenan dengan firman Tuhan dan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melakukan transformasi di dalam Kristus Yesus, kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, saudara tahu apa itu kehendak Allah? Apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita? Apa yang menjadi keinginan Allah dalam diri kita? Yaitu kasih, beriman, percaya kepada Yesus Kristus menjadi sebuah kehendak Allah. Beri dirimu dipimpin oleh Allah, beri dirimu dipimpin oleh Roh. Ini kehendak Allah dalam diri kita. Ketika kita beriman kepada satu pribadi Yesus Kristus, kita mengalami keselamatan. Kita hidup di dalamnya, tinggal di dalamnya. Saudara dan saya akan mengalami kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu selalu baik. Amin. Kehendak Tuhan dalam diri kita itu selalu baik. Bahkan dia katakan di sini, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita mengerti kehendak Allah, menjalankan kehendak Allah, itu berkenan kepada Allah dan sempurna. Saudara-saudara, sempurna dalam hal ini berbicara tentang sesuatu yang dewasa. Ketika kayu sedang patah, kayu yang kita sayangi atau barang yang sudah memang kelihatan sudah rusak, itu bisa diperbaiki dengan baik dengan kita apa kita lem. Karena barang itu kita sayang. Saudara-saudara yang terkasih, demikian kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kedewasaan, kita akan mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan jika kita melakukan transformasi dan tidak serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari melalui firman Tuhan di pagi hari ini, jangan biarkan dirimu dirasuk oleh keinginan dunia ini. Jangan biarkan dirimu lengah hanya fokus kepada satu kasus atau satu lawan, yaitu pandemi ini. Jangan. Tapi kita juga harus melihat dengan teliti situasi-situasi di sekeliling kita. Jangan kita menganggap bahwa corona ini musuh terbesar kita di dunia ini. No, bukan. Musuh terbesar kita adalah keinginan daging kita, saudara-saudara.
Jangan kamu lengah, jangan kita lengah. Kita biarkan anak-anak kita biarkan suami kita biarkan istri kita, sehingga pada akhirnya mereka makin jauh daripada Tuhan. Kiranya di situasi pandemi yang kita hadapi menjadikan kita semakin mengerti kehendak Allah. Kiranya ketika kita berada di situasi pandemi ini, kita melakukan satu transformasi yang murni, yang suci, berada dalam firman Allah di dalam Yesus Kristus, agar apa yang kita inginkan sesuai kehendak Allah, agar apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Allah dengan sempurna. Kiranya saudara-saudara yang menonton, mendengar renungan di pagi hari ini, memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak serupa dengan dunia ini. Ingat, kita berada di dunia, betul, tapi ini tempat kita hanya sementara. Tempat kekekalan kita adalah bersama Kristus Yesus di surga. Maka lakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, untuk kita mempersiapkan jalan kita ke surga dan kelak ketika Tuhan memilih kita pada akhirnya. Dan percayalah, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam transformasi, hidup di dalam roh, dipimpin oleh Tuhan yang hidup. Percayalah, apa yang Anda terima dari Tuhan dan apa yang Anda berikan kepada Tuhan, itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberitahukan maksud firman-Mu kepada kami di pagi hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau telah memberitahukan sesuatu yang baik bagi kami. Firman-Mu di pagi hari mengingatkan kami bagaimanakah kami tidak serupa dengan dunia saat ini, Tuhan. Tuhan, kami hanya fokus satu kasus. Kami hanya fokus dengan pandemi yang mengkhawatirkan kami. Kami begitu membiarkan dosa-dosa lain merusak kekeluargaan kami, merusak diri kami, merusak hubungan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Oleh firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya setiap kami pendengar boleh melakukan satu perubahan yang baik, melakukan transformasi yang agung, yang mulia, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Tuhan, berkati hidup kami satu hari dan segala aktivitas yang kami kerjakan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berada di pihak kami. Berikan perlindungan, kesehatan bagi setiap kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap penonton, Tuhan. Tuhan, berkati mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan dan harapan-harapan mereka. Engkau yang senantiasa bekerja dalam hidup mereka, ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk dunia saat ini, untuk Indonesia yang sedang menghadapi pandemi, bahkan seluruh dunia, Bapa. Mohon kiranya pandemi ini boleh berlalu di negara kami, di sekitar kami. Bahkan setiap saudara-saudara kami yang terpapar COVID, Tuhan dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Kami percaya bahwa Roh Tuhan yang senantiasa memberikan pemulihan total bagi setiap saudara-saudara kami yang mengalami penyakit ini, Tuhan. Tuhan memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih telah mendengarkan renungan bersama dengan saya di pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita satu hari ini. Bapak Ibu Saudara, besok adalah hari Minggu. Mari setiap kita untuk mempersiapkan diri hari ini, supaya besok hari ketika kita memasuki hari yang baru, esok hari dalam ibadah kita semakin datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Oke, selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan pelayanannya bagi seluruh hamba Tuhan, dan selamat bertugas satu hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.